wabarakatuh, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Amelia Putri dengan NIM 8778293839, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Bogor. Pada kesempatan kali ini, video ini dibuat untuk memenuhi tugas kedua dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Kira-kira tugasnya apa aja ya? Baik, jadi topik yang akan dibahas pada tugas kedua ini yaitu mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nah, untuk tugasnya ada apa aja sih Kak? Apakah ada kaitannya sama tugas pertama? Nah, mari kita bahas. Tugasnya ada 4, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Soal yang ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Nah, ternyata ada kaitannya sama tugas pertama. Tugas keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik-praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Sesuai dengan soal pertama, bagaimana ya coba caranya filsafat ilmu ini bisa memperkuat dan mengawasi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan tersebut. Nah, tentunya kita harus memiliki referensi buku BMP Filsafat Ilmu ini. Pada halaman 5.5 modul 5 ini ada yang namanya paradigma pendidikan. Dalam ilmu pendidikan, paradigma menjadi pijakan yang kuat secara teoritis untuk terus mengembangkan dunia pendidikan. Sebab sebuah paradigma dapat mempengaruhi cara kita berpikir, bersikap, dan berperilaku. Nah, ternyata paradigma ini yang mengatur dan mempengaruhi cara kita berpikir, bersikap, dan berperilaku, teman-teman. Jadi, video tugas 2 ini akan mengurai secara sistematis dan analitis mengenai hubungan timbal balik yang erat antara filsafat ilmu dengan ilmu pendidikan. Jadi, filsafat ilmu berperan sebagai fondasi yang mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Ia menyediakan kerangka berpikir yang mana kita sudah menjelaskan bahwasannya ada yang namanya paradigma pendidikan, yaitu terkait dengan kerangka berpikir kritis untuk mempertanyakan asumsi dasar, metode penelitian, dan validitas pengetahuan yang dihasilkan dalam bidang pendidikan. Sebelumnya kan kita sudah membahas ya terkait ontologi, epistemologi, serta aksiologi. Ternyata ini ada kaitannya loh. Dengan ontologi, filsafat ilmu membantu kita memahami hakikat realitas pendidikan. Seperti apa sih itu belajar? Kemudian ada juga epistemologi. Epistemologi ini memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan bersifat sahih dan dapat dipertanggungjawabkan, menuntun pada penggunaan metode ilmiah dan moral yang harus dijunjung tinggi dalam praktek pendidikan. Sementara itu, untuk aksiologi ini membimbing perumusan nilai-nilai etis dan moral yang harus dijunjung tinggi dalam praktik pendidikan, memastikan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya untuk transfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan moralitas. Tugas ketiga ini kita akan membahas mengenai kata pisau analisis. Nah, kenapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Karena pisau analisis dapat diartikan sebagai benda yang tajam dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan melalui 3 cabangnya, yaitu yang sesuai kemarin kita bahas, ada ontologi, epistemologi, serta aksiologi. Nah, ontologi sendiri yaitu membantu kita memahami hakikat masalah pendidikan. Misalnya, apakah masalah kemiskinan belajar adalah masalah individu atau sistematik? Kemudian, epistemologi memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana pengetahuan tentang masalah tersebut diperoleh dan divalidasi. Apakah data tentang prestasi belajar siswa sudah representatif dan diukur dengan metode yang benar? Kemudian, untuk aksiologi sendiri yaitu membimbing kita dalam mengevaluasi nilai-nilai yang mendasari solusi yang diusulkan. Misalkan, contohnya yaitu apakah kebijakan pendidikan tertentu adil dan berpihak pada semua lapisan masyarakat? Dengan pisau analisis ini, kita dapat mengidentifikasi akar masalah, mengevaluasi pendekatan yang ada, dan merumuskan solusi yang lebih baik serta komprehensif dan berlandaskan pada nilai. Untuk soal yang terakhir atau yang keempat, yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek. Filsafat ilmu membantu merumuskan tujuan pendidikan yang berlandaskan pada pandangan tentang manusia dan masyarakat yang ingin dibentuk, yaitu berlandaskan pada ontologi dan aksiologi. Misalnya, kebijakan kurikulum merdeka yang menekankan pada pengembangan potensi, individu, dan kemandirian, belajar mencerminkan pandangan filosofis tentang hakikat peserta didik sebagai subjek aktif.
Dalam pengembangan kurikulum, filsafat ilmu membimbing pemilihan materi belajar dan metode pembelajaran serta pengajaran yang sesuai dengan hakikat pengetahuan, yaitu epistemologi. Nah, dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan, yaitu aksiologi, semuanya berdasar pada nilai-nilai dasar filsafat ilmu. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya ilmu filsafat ini sangat amat keterkaitan dengan ilmu pendidikan. Mengapa demikian? Sebagaimana sudah saya jelaskan bahwasannya, ilmu pendidikan memiliki dasar-dasar filsafat ilmu yang sudah melekat serta mendasari setiap proses pengajarannya serta setiap proses yang ada. Maka dari itu, ilmu filsafat ini sangat amat mempengaruhi eksistensi yang ada terhadap ilmu pendidikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.